Eh, bisa dimulainya nggak dari sales ya kali? Dimulai dari pengadaan dulu mungkin ya? Oh iya, boleh, boleh. Kalau Boleh Pak, udah stok silakan ya Pak. udah jual. Ya, Dari iya benar purchase Pak. dulu ya. Iya, iya. Oke. Nah, dari purchase ini yang awal itu normalnya, ini kita mau start langsung dari transaksi atau dari setting konfigurasi? Kayaknya enaknya dari konfigurasi ya, biar benar-benar dari input awal. Kalau saya sih menghematnya Dari begini Pak. pemasoknya ya, dari pemasok Kita ini kan? eh, sebenarnya gini, kita perlu skenario Pak ya. Skenario. Kalau setting konfigurasi itu adalah bagian support and maintenance nantinya. Oke. Jadi skenarionya penerimaan barang. Dasarnya penerimaan barang itu dari mana SOP-nya? Misalnya berdasarkan pesanan. Itu kan ada standar, Pak. Jadi kita mulai dari situ dulu, Pak. Kalau dari konfigurasi, ini nanti takutnya inti dari proses siklusnya nggak kelihatan, Pak. Oke, oke. Oke, tapi nanti kita ini buat konfigurasi juga ya, Pak ya? Supaya tahu isinya gitu, Pak. Oke. Setelah proses aja, setelah proses saya perlu hafal juga itunya. Oh ya. Konfigurasi. Ya. Nanti gini Pak, Bapak sebenarnya yang saya butuhkan satu skenario. Skenario itu nanti akan implikasinya ke konfigurasi. Oke. Gitu. Nah, skenario pertama apa dulu nih yang di purchasing pengadaan ini? Oke. Ini kalau misalnya permintaan penawaran, ini sudah bisa semua pasti kalau permintaan penawaran. Iya, betul. Nah, case by case aja deh Pak, akan lebih cepat kalau dengan case-case itu. Kan ini Bapak udah tahu nih, ya siklus pada umumnya udah tahu. Yang kasus-kasusnya aja Pak. Ini aja sebetulnya kalau misalnya kemarin tuh saya udah coba nih Pak, Pak Jalal, ini saya coba contoh yang ini nih. Iya. Nah, untuk ketika buat order PO ini sebentar. Ini editnya bisa ya Pak ya? Maaf saya lupa. Bisa sunting Pak itu. Oh sunting ya. Oh saya ganti bahasa jadi pusing. Kemarin pakai bahasa Inggris. Itulah Pak, habit Pak. Iya, saya biasa pakai bahasa Inggris. Untung bahasa India Pak. Iya. Oke. Nah, sebentar. Nah ini contoh sudah ada begini. Bentar Pak. Kemarin tuh di mana ya ininya? Untuk pola pembayarannya tuh di mana Pak ya? Term payment. Nah ya, Bapak bisa cari di Solo Murni Pak. Diklik Solo Murninya Pak. Oke. Iya, diklik. Di situ di bagian penagihan. Iya. Nah ini lebih enak Pak. Lebih enak. Betul. Jadi dependensi pertanyaan ada konfigurasi. Oke. Sales and purchase. Nah di sini Pak, pembelian, syarat pembayaran. Nah ini masih kosong ya? Sunting ini dulu. Harus edit dulu ya? Iya. Nah, ini nih. Kemarin saya coba buat nih. Ada yang kredit 6 bulan. Cuman saya nggak tahu nih cara save supaya bisa kredit 6 bulannya bagaimana. Kemudian, sebentar. Ada yang polanya itu, ini normalnya dulu aja ya Pak ya? Iya. Ada yang DP 20% ketika order nih PO. Kemudian ketika barang akan dikirim ada DP kedua 30%, itu bahasa kita ya, DP kedua tuh. Ketika akan barang dikirim tuh 30%. Kemudian 1 bulan setelah invoice datang itu 50%. Itu pola pertama. Iya. Kemudian, yang mana dulu nih? Yang pengen diketahui dulu nih. Yang itu dulu deh, yang coba yang DP pertama, kemudian sebelum barang dikirim,
Nah, kemudian ketika barang dikirim dikasih invoice 50% selanjutnya gitu, Pak. Oke. Jadi saya cerita dulu nih untuk kasus-kasus tadi bukan di settingan syarat pembayaran. Jadi saya harus sama-sama dipahami syarat pembayaran itu hanya jangka aging, Pak, bukannya termin installment. Oke. Nah, ini berbeda. Kalau termin installment itu pengaplikasiannya bukan di sini. Memang ada add-on sendiri yang melakukan installment. Nah, kalau ini hanya syarat pembayaran atas terbitnya bill atau invoice. Atas terbitnya ya. Kita mengenal namanya tanggal faktur, Pak. Nah, kita kenal tanggal faktur. Tanggal faktur itulah yang menjadi start on-nya. Start on 15 hari, start on 30 hari, atau 6 bulan. Begitu, Pak. Oh, bentar. Berarti ketika tanggal faktur, misalnya ini Ini kan kita purchase ya. Purchase berarti beli purchase ya. Ini bukan kita yang sales kan. Kita purchase, share payment kitanya ketika sudah ada faktur masuk begitu? Faktur, betul, Pak. Betul, Pak. Faktur masuk, tanggalnya di stamp, dia langsung bergeser ke due date. Itu dibuktikan, Pak. Di itu syarat pembelian. Itu sampai faktur itu kalau misalnya ada beberapa, kan faktur itu nanti terakhir biasanya Pak ya, ketika misalnya mau lunas tuh Pak ya, ketika sudah kalau dari purchasing kalau misalnya kita dari vendor itu biasanya tagihannya itu ketika barang yang terakhir baru ada dokumen-dokumen fakturnya tuh begitu. Kalau yang awal untuk DP dan yang lain-lain itu kan baru invoice. Berarti ini bahasanya adalah payment-nya ketika sampai selesai begitu, aging sampai selesai payment begitu Pak. Iya, masalahnya memang kalau kita saya nih Pak ya, kalau bikin project ya, project ini kan bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Yang saya tagihkan adalah invoice plus faktur, Pak. Iya, betul. Walaupun masih ada beberapa yang belum ditagihkan, tapi saya tagihkannya per termin, Pak. Jadi satu termin itu adalah satu invoice dan satu faktur pajak. Oh, oke. Per terminnya jangka waktu pembayarannya berapa lama? Mungkin gitu ya? Iya, betul, Pak. Itu lebih masuk akal, Pak. Oke. Kan pemerintah nggak perlu tahu, Pak. Nggak perlu tahu jangka panjang proyek kan. Tahunya ada invoice, ada pajak. Iya, betul. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ini kita settingnya 30 hari misalnya, ini hanya untuk itu ya, bicaranya untuk syarat pembayaran 30 hari setelah invoice masuk, misal begitu ya Pak ya? Betul, Pak. Oh, oke. Kemudian, ini tapi betul ya Pak ya, kan ini ada penjualan, ada pembelian nih. Ini yang disetting di penjualan, bukannya di pembelian ya Pak ya? Di pembelian. Jadi Bapak harus lihat dulu Pak, sebelah kiri adalah invoice, terkait dengan invoice, yang sebelah kanan itu terkait dengan bill. Yang sebelah kanan adalah bill. Iya. Ini bill? Bill, Pak. Bill, iya. Oke. Iya. Oke, ini anggap sama lah. Anggap 30 hari ya. Disimpan. Nah, kita buktikan due date-nya, Pak. Nah, PO-nya diklik, Pak. PO 005-nya diklik. Ini PO-nya, ya. Ini untuk kembali lagi. Sekarang tanggal konfirmasinya tanggal 16, ya. Ini sudah dikonfirm, Pak. Kalau bikin baru deh. Harus bikin baru, coba. Tindakan dulu, Pak. Baru ya? Tindakan, Pak. Di sini, Pak. Ditindakan. Ya. Duplikasi aja, Pak. Gandakan. Ya, sudah ya. Digandakan, disimpan. Nah, jadi tanggal 19 ini adalah tanggal order, Pak ya. Oke. Nah, kemudian datanglah ini ya Pak, tanggal fakturnya ya. Bukan tanggal fakturnya, tukar fakturnya hari ini ya. Disunting
Nah, tanggalnya udah benar ya hari ini ya. Iya, ini tanggalnya ini ya, yang ini kan, Tanggal setting. 19 ya. Oke. Nah, kemudian simpan. Nah, harusnya dikonfirmasi ini sudah dapat tanggal due date-nya dia. Konfirmasi order, Pak. Di informasi lainnya, Informasi lainnya, sebentar. Oke. ya, Ini siap difakturkan. siap difakturkan. Ya, coba naik Eh, lagi ke atas. Masuk. Masuk ke mana, Pak? Dinaikin nggak? Saya belum lihat statusnya sampai di mana prosesnya. Naik. eh, iya, ini sudah order pembelian. Oh ya. Eh, Setelah itu di create bill dulu, Pak. Ini kan masih PO, Pak. Belum kelihatan apa-apa, Pak. Oke. Create bill dulu. Nah, ini siap difakturkan di sini, Pak. Tanggal tagihan adalah tanggal 19. Mm-mm. Ya. Maka di sini ada syaratnya nih. Dipilih syaratnya yang berapa hari. Oke. Ya, ini nggak otomatis karena tadi sudah telat pembuatannya ya. Hmm. Dipilih salah satu, Pak. Dipilih salah satu. Ini anggap kalau Salah misalnya satu. yang oke. Mau 30 hari, Pak. Nanti ornya ini akan geser dia. Nah, simpan. Oh, Simpan, nanti dicetak, Pak. Coba dicetak. Faktur. ini masih kelihatan ya, Pak? Masih kelihatan, Pak. Oh, oke. Tagihannya mana? Oh, Ini tanggal faktur 19, payment 30 hari. lihat di aging-nya ya, Pak. Bentar, bentar. Kalau kita mau bayar DP dulu gimana, Pak? Nih, maaf, Pak. Kalau bayar DP, eh, dibuatkan saja. Oh, ini masih belum direkam ya? Belum, belum. Ini harus direkam dulu. Iya, direkam dulu. Jadi kita perlu ini, Pak ya, perlu eh, dia dijadikan hutang dulu. Kalau lihat artikel jurnalnya kan dia hutangnya naik dulu kan, artikel jurnalnya. Di sebelah baris faktur Bentar, Pak. masih Gimana, Pak? yang sebelah kiri, Pak. Oh, ini sorry. Iya. Nah, ini kan jurnalnya secara hutang piutang seperti ini. Hutangnya sudah naik, nah, kemudian dibayar sebagian. Betul, Pak ya? Oke, oke, oke. Nggak, ya, Nah, betul. Ini ada satu yang memang kita mau diperbaikikan. Ini berarti kita sudah langsung jadi ketika PO udah jadi ketika walaupun barang belum diterima dan dokumen penagihan kita belum masuk, ini sudah jadi utang ya, Pak ya? harus jadi hutang, Pak. Oke, Biar ingat kita. oke, 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 oke. Makanya saya Bentar. selalu dengan termin saja biar nggak kelihatan besar gitu. Oke. Tapi ini, oh sorry. Ini masuk ke accrued expense ya, Pak ya? Ini Nah, memang udah sebenarnya ini setting. enggak, Pak. Harusnya kan nggak masuk ke accrued expense kan? Iya, ini salah dari awal untuk konfigurasi. Kalau ini masalah Konfigurasi ya. konfigurasi saja, Oke, ini nggak masalah bisa nanti. diatur. Bisa nanti Ya, ya. bisa, Pak. Oke, oke, Pak. Baik. Nah, Kemudian, kemudian tadi Bapak mau bayar ya, DP ya. ya, Nah, DP. ya. Oke. Em, kita kembali ke accounting, Pak. Masuk ke accounting, Pak. Jadi memang dampaknya ini langsung ke accounting semua Pak, nih. sebentar ya. Sebentar ya, Pak ya. Saya ganti dulu Ya, bahasanya. Saya pusing, Pak. sama, Pak. Oke.
Oke, wah baru lancar nih sekarang. Oke, berarti Ya, dari sini masuk vendor. vendor. Baru Ada ke bills ya? payment. Auto Bills payment. boleh. Bills itu untuk mengetahui, coba buka bills saja Pak. Bills, ya. Yang mana Pak tadi utangnya 240 ya Pak ya? Iya. Solo murni, dibuka solo murninya. Ya, buka solo murninya. Kemudian register payment-nya diklik Pak. Bayarnya berapa Pak? Oke, kalau misalnya anggap 20%, kita kan berarti 48 juta gitu, Pak. Iya. Amount-nya diganti 48 juta, Pak. Iya. Ya. Terus catatan, Pak. Kasih catatan dulu. Di mana catatannya? Di memo ini, Pak. Bill-nya tetap. Pak? Di memo, di belakangnya bill, spasi, DP. Oke. Nah, biar ini, Pak. Gini biar ya? Ingat. Iya, betul. Oke. Keep open-nya biarkan dia tersisa 192 juta. Divalidasi, Pak. Lihat di paling bawah. Sudah ada paid. Oke. Kalau dibuka tanda I-nya Pak, informasinya dibuka. Nah, di sini ada catatan yang bill DP 20% memonya. Oke. Ini untuk apa ya Pak? Unreconciled. Unreconciled itu kalau kita ke bank statement Pak. Kalau dikawinkan apa tidak gitu. Jadi sebenarnya jurnalnya sudah. Okay. Kalau ini sudah ya, berarti sudah otomatis ya? Sudah otomatis jurnal. Bapak kalau mau ngeliat jurnalnya dibuka di view Pak. Ini? Yang tadi Pak. Yang tadi informasi tadi. Yang informasi. Yang ya invoice, informasi. Nah, di situ ada view kan Pak. View. Di view ini kan bukti pembayaran ya Pak. Ya. Yang DP tadi kan. Nah, di sebelah kanannya ada ini jurnal item Pak. Yang atas iya. Inilah transaksinya Pak. Oke. Ya betul. Nah, ini kan orang finance nih Pak. Yang kita ini transit finance. Nah, orang accounting untuk posting ini udah otomatis posting berarti Pak ya? Nggak bisa ada yang nggak buat validasi dulu dicek ininya transaksinya sama accounting, nggak ada ya Pak ya? Menu untuk dicek dulu. Kalau saya sih begini Pak menyimpulkannya, antara finance dan accounting itu adalah tugas yang berbeda Pak. Ya. Finance ini lebih cenderung ke AR dan AP. Dia urusan validasi AR AP. Jadi nggak perlu lagi orang accounting terlibat. Oke. Nah, accounting hanya terlibat pada saat laporan pajak. Oke. Harus terpisah Pak. Oke Pak. Nah, sekarang Bapak lihat di reporting aging ya Pak. Di reporting aging. Ada aging, iya. Nah, boleh seperti itu di print. Nah, 192 jutanya ada kan satu kan. Oke. Ya. Ya. Berarti sebetulnya saya balik lagi nih Pak. Saya jadi pahamin yang tadi itu yang awal syarat betul. Pembayaran itu kalau dia akan produksi berapa lama. Intinya begitulah ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Ya Pak. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Ini tadi kan kita sudah ini apa ya? Sudah kirim. Sudah PO. Sekarang anggap misalnya barangnya datang nih Pak. Inventory enggak dulu ya. Pak. Ini kalau kita simulasi sekarang nggak bisa ditransaksikan per hari ini semua kan ya Pak ya simulasinya ya?
Karena kan itu harus runutan, Pak, atau bagaimana? Bisa aja. Nggak apa-apa kan? Bisa, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kalau misalnya kita sudah DP, kemudian barang akan dikirim nih. Barang akan dikirim. Ini saya anggap misalnya yang ini Solo Murni ini kita sudah berjalan sekitar 20 hari lah barang akan dikirim. Berarti kita akan payment lagi nih untuk bayar yang 30%. Berarti di accounting lagi yang tadi ya Pak ya? Iya, betul Pak. Masuk ke bill lagi. Masuk ke bill lagi. Kemudian Solo klik lagi Murni, Murni ini lagi ya. register payment lagi. Register payment lagi. Ya, ketiganya baru di sininya. Betul. Dan itu 244. Tadi kan 8. 72. DP kedua ya. Oke. Oke. Sisa 120. Nah, begitu ini barang dikirim nih. Ini kan kita ordernya 12.000. Sama ini apa ya? Ini masih yang titik ribuannya masih muncul ya Pak? Pak Jalal ya? Iya Pak, iya. Itu nanti saya cek gitu. Oke. Nah, sekarang dikirim nih Pak. Dikirim, ternyata yang dikirim itu 6.000 dulu. Di receive dulu di inventory berarti ya Pak ya? Iya. Itu purchase-nya mana Pak? PO-nya mana PO-nya? Harus masuk, Pak. Harus PO dulu ya? Dari PO dulu Pak berangkatnya. Yang Solo Murni mana tadi? Ini Pak. Iya itu. Nah ini kan ada receipt ya Pak ya? Oh, yang mobil. Yang receipt, oh ya betul Pak ini. Yang receipt harus purchase memang. Purchasing kan yang receipt. Gudang sih Pak yang receipt. Tapi terserah sih. Ini ranahnya masing-masing departemen sebenarnya. Yeah. Nah angka di sini Pak di pieces-nya diisi. Yang titik-titik jangan ya langsung ini aja Pak, diklik aja nih Pak yang kanan Pak, bukan itu Pak, yang pagar. Nah ya yang pagar itu diklik, kemudian add line. Nah, berapa Pak yang diterima? Oke, misal diterima 6.000 ya. Oke, confirm Pak? Confirm ya. Ya, divalidate Pak. Mana Pak? Yang ketutupan di kiri atas ketutupan. Oh iya. Back order Pak, create back order. Ya sudah itu saja Pak. Oh ini sudah otomatis berarti masuk kan tadi udah ada pilihannya ya di receive-nya ke warehouse pusat begitu kan? Oh iya sudah ada yang tadi setting itu yang tadi begitu diklik ini kan? Nah, di sini kan bisa diedit tadi ya? Bisa. Default-nya bisa ditentukan juga dari PO. Oke, Pak. Nah, sekarang Bapak kalau ingin lihat bukti warehouse receipt-nya ada berapa, buka di PO-nya, Pak. PO 006-nya diklik. Ya, diklik. Yang gambar mobilnya ada 2, Pak. Oke. Itu artinya sebagian dan yang satunya masih ready tunggu kiriman berikutnya. Oke. Kemudian ini sudah dikirim. Tadi kita sudah bekerja purchasing dan accounting Pak ya, secara bersamaan tadi kita sudah prakteknya. Betul. Sama ini Pak, ini kalau misalnya kan ini kontainer nih Pak, kontainer. Nah kemudian saya mau assembling nih Pak, ini kan mau dibuat paket dengan bukunya. Saya gabungkan jadi satu produk. Nah itu masuk ke assembling manufacturing sebenarnya sih. Sudah konsep manufacturing. Di mana Pak? Karena kalau assembling ini harus lebih dari satu Pak produknya. Iya.
Iya, kalau gitu saya purchase dulu bikin satu lagi apa ya? Pak, Ya, bikin ini saya satu. supaya clear ya. Ya, Ya, sorry. Order 5. Langsung PO aja ya, Pak ya? langsung aja PO nggak apa-apa. Nanti juga awalnya dari request juga sih. Saya mau bikin baru. Kalau enggak yang udah ada dulu deh. Biar cepat ya, Pak. Sebentar. Oh iya. Seribu. Ini save ya, Pak ya? Iya. Oke. Kemudian confirm order. Betul ya, Pak ya? Urutannya begitu kan, Pak? Bikin Iya. confirm order. Bikin confirm order, receipt, terima barang. Bentar, Pak. Kalau print RFQ, ini apa ya? Itu baru pengajuan aja, Pak. Oh, pengajuan. Confirm order aja. Kemudian send PO. Kalau ini send PO by email udah otomatis, Pak, atau harus kita PO kan kita mau kirim misalnya ke vendornya nih. Kita mau kirim, bisa di print PO-nya ya? Ini langsung send PO aja, send PO. Pak. Itu otomatis. Ini sudah disetting emailnya belum nih, Pak? Pak Ade atau siapa? Pak Ikram. Pak Ikram atau Pak Sudarjat yang ini, karena kalau ngeblas langsung sampai ke email nih kalau misalnya disetting. Kalau ke email yang maksudnya email valid vendornya kan? Iya, yang valid vendornya. Berarti dilihat di vendor 1 nama emailnya apa, Pak Batra? Pak Batra. Mungkin bisa coba pakai email pribadi dulu. Jadi nyoba setnya kita bisa cek sendiri. Oke. Vendor 1 isinya apa, Pak? Diklik vendor 1. Vendor 1. Ini nih, vendor. Di namanya, Pak, di bawah, Pak. Nah, itu, Pak. Ya. Nah, itu kan Pak Idre. Nah, itu dirubah ke email pribadi dulu aja, Pak. Soal gini ya? Ya, nanti Pak Batara bisa cek di inbox-nya. Oke. Balik ini lagi udah ya? ke PO-nya ya. PO lagi. Ini. Iya. Oke. Baru PO send by email. Ya, langsung send aja, Pak. Jadi nggak usah cetak lagi, Pak. Itu udah dua-duanya ke bawah. Oh, dia nanti sebetulnya tanda tangan PO-nya juga udah otomatis ya, Pak ya? Oh, belum. Kalau tanda tangan PO belum. Dia lihat hanya di bawah, Pak. Kalau mau lihat yang bagian bawah, di sini kan ada gambar PO 007 PDF. Ya, itu. Itulah yang dimunculkan di emailnya. Diklik aja, Pak. Nah, itu download. Kalau yang ini download tadi. Oke. Kalau tadi hanya view yang tanda teleskop. Oh, ya. Maaf, ini saya biar nggak muncul ini gimana ya, Pak, atasnya? Maaf. Disilang aja, Pak. Mana? Di X aja, Pak, itu preview PDF by Chrome. Iya. Yang atas. Yang mana, Pak? Maaf, Pak. Dikali, di PO-nya dikali. Yang tanda X-nya, yang dikalinya itu. PO, di PO PDF-nya.
Ya ini saya kehalang ini nih Oh, tampilan kehalang. Zoom. Tampilan Dikecilin Zoom. dulu, Pak. Dikecilin dulu. Mungkin, Oh. nah ya dikecilin dulu. Diturunin. Nah ya. Face map. Oke. Oke Pak. Biar ya itu kan nanti settingan itu mah nanti apa ya untuk PO Iya. gitu format itu nanti terakhir apa ya penting sekarang prosesnya dulu. Oke, Iya. sekarang ini udah berarti payment. Di-share dulu, Pak. Share screen lagi, Pak. Oh, itu tadi ke close ya? Oke, udah kelihatan, Pak? Iya. Ya. Oke, yang tadi udah selesai belum ya, Pak ya? Proses itu ya belum, saya khawatir ada kelewat. Yang tadi belum diterima ya. Create bill dulu ya? Belum diterima, Pak. Kita accounting-nya kita skip dulu aja ya. Ini mau proses pembentukan ini dulu ya. Iya. Ya. Yang penting Berarti, stok masuk dulu, Pak. Kemana, Pak? Stok masuk dulu. Yang penting stoknya masuk dulu. Create bill-nya dilewatin nggak apa-apa. Oke, receive produk dulu aja. Oh, oke. Karena memang terpisah create bill dengan receipt user yang berbeda. Oke, ini anggaplah 12 full. Kalau full validate aja langsung, Pak. Pak, kalau misalnya ini full ya, Pak ya. Terus oke. Pak Jalal lanjut yang tadi. Kalau misalnya kita terima misalnya yang paket ini 12.000 sudah duluan, terus yang itu baru 6.000 di assembling, tapi yang ini di assemblingnya 6.000 dulu bisa kan, Pak? Bisa ya? Oke. Ini diterimanya total dulu ya, Pak ya? Iya. Validate ya, Pak ya? Iya. Oh, sorry. Sudah, Pak. Gitu. Bentar, Pak. Saya pengen lihat jadinya. Oh, ini slip penerimaannya, Pak ya? Iya. Oke. Ini sudah, Pak. Berarti sudah diterima 12.000. Kita kemana, Pak? Ya, sekarang menghasilkan apa, Pak? Dari keduanya ini. Jadi paket gitu. Saya mau coba bikin paket eksklusif misalnya begitu. Ya, buatkan dulu paketnya, Pak. Produk barunya apa? Di mana, Pak? Ya, di sini aja, Pak. Ada produknya. Yang atas. Oh, sorry. Ya, create produknya dulu. Namanya apa, Pak? Oke. Ini terus yang harus diisi apa nih, Pak? Ya, disimpan dulu, Pak. Simpan dulu aja ya. Pricingnya nanti aja ya. Ya, nanti saja. Kemudian yang di atas gambarnya nggak kelihatan ya. Di scroll. Tipe produknya diganti dulu. Edit dulu. Iya. Ganti storable. Bisa, Pak? Disimpan. More-nya diklik dulu. Oh. Sebentar, Pak. Ini masuknya manufacturing kalau ini. Konsep seperti ini ya. Jadi nggak bisa motong stok kalau nggak pakai manufacturing. Jadi bagaimana, Pak? Harus diinstal dulu. Pak
Pak Ade atau Pak Ikram, Ya. kemarin manufacturingnya menanya ada returan barang pesawat yang 0023 nggak? Saya aku lihat. sepertinya ini udah assembling ya, itu manufacturing konsep. Atau gini aja deh, jangan pakai manufacturing dulu deh. Oh, ini dari rumah. Ini dari rumah. Waduh, menang banget. Kirim-kirim nggak? Pasenya fase apa dulu ya untuk tahap pertama kemarin Pak Ikram? Sorry, saya ke-mute. Sampai masukin order. Potong stok kalau tanpa manufacturing nggak bisa ya Pak? Jalan ya? Kalau motong stok tanpa manufacturing itu namanya adjustment Pak. Nah, itu namanya adjustment dan itu harus di inventory. Manufacturingnya berarti di pending dulu untuk instalasinya, karena kita pakai konsep ini adjustment dulu. Sebab gini, kalau konsep manufacturing itu dia akan melibatkan banyak operator yang harus mahir mainkan BOM. Nah, sekarang kita lepas dulu konsep itu. Di sini diganti Pak consumable-nya apa? Edit lagi Pak. Yang eksklusifnya. Ini kayaknya ada suara-suara di ini agak kurang jelas. Oh ya. Ya, diedit Pak. Diedit, oke. Ya. Di general information-nya dipilih dikembalikan ke consumable. General information ya. Ya, consumable ya disimpan. Ya. Ini artinya apapun yang terjadi di paket eksklusif ini, dia tidak mempengaruhi posisi stok yang ada di gudang. Nah, ini enggak di stok Pak ya, dia hanya bisa jualan saja, jualan. Biar nanti enggak fokus ini harus di stok juga nih. Nah, itu salah. Yang di stok cukup satu aja ya. Dua komponen tadi yang di adjustment setiap bulannya. Tapi ada bisa kayak gini juga nih Pak. Contoh misalnya kita ada yang memang cetaknya dari percetakan, kemudian covernya itu kita pakai jaket cover. Nanti yang di stoknya itu dia memang jadi gini, kita punya dua nih, order ke percetakan, kemudian kita order jaketnya dikirim ke percetakan untuk jadiin digabung tuh. Tapi secara kita di PO-nya di awal, kita punya PO jaket sendiri sama PO percetakan itu loh Pak. Nanti keluarnya satu produk gitu. Jadi satu produk stoknya itu yang akan jadi di stok di itu adalah memang produk yang ketika digabung itu tuh Pak. Ya, itu udah masuk konsep manufaktur secara praktek bisnis ya. Ini terapannya memang untuk saat ini baru tadi ya, konsum dengan adjustment. Nah, tahapannya. Oke, berarti nanti ini harus ini lagi apa ya, ditambahkan itunya tadi ya, belum di-install ya. Terus gini Pak, yang bisa kita lakukan saat ini ya dengan konsep yang fase pertama, kita kan menyesuaikan implementasi sesuai dengan fasenya agar milestone-nya itu tercapai dulu Pak. Satu tangga selesai, nanti naik lagi ke tangga berikutnya. Ini bisa kita lakukan dengan tadi caranya apa-apa saja yang menjadi konsum. Berapa jaket, berapa buku 1, berapa buku 2, itu dipotong stok secara adjustment Pak. Itu harus dilakukan oleh orang gudang atau orang produksi. Yang membuat catatan itu. Di mana dia cara menulisnya? Cara menulisnya di inventory Pak. Oke, kita masuk inventory ya. Ya, inventory. Tadi bukunya udah ada Pak ya, buku 1, buku 2 ya tadi ya. Iya, yang paket sama itu, anggap itu dulu lah gitu. Kita coba dari dua produk itu. Dua produk itu. Nah, sekarang
Ini tricky aja sih. Saya melakukannya dengan cara membuatkan lokasi work order namanya Pak. Configuration, configuration, location. Oke. Kan di lokasi ini kan baru ada warehouse stock ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang create Pak, create Pak, bukan itu. Di Maaf. create, ya. Oh create Nah, ya. Oke. Ya, di create. Nah, namanya biasa menyebutkannya Pak work order atau apa istilahnya Pak, tempat untuk produksi itu. Anggap misal namanya, ini hanya penamaan saja. Jadi semua ada jaket, ada buku, gini aja ada lah, Pak. lem, ada. Gini lah, begitu. Assembling boleh. Ya. Pen location-nya dipilih. Ya. Ini ke warehouse. Warehouse ya, betul. Search, iya betul Pak, di search. Coba. Oh, iya. WH stock ya? Iya, ini tuh Pak. WH yang WH saja, ya. Ya. Oke. Nah, ya, disimpan saja Pak. Nah, sekarang dilihat location ada 3 ya sekarang ya. Oke. Nah, ini kedudukannya di dalam satu gudang WH. Oke. Ada punya 2 lokasi. Lokasi ada assembling. Lokasi Oke. Oke, berarti ini cara bacanya ini adalah lokasinya. Di situ tuh ada assembling, ada stok gitu ya Pak ya. Yang kiri itu adalah gudang besarnya. Ya, yang kanan ini lokasinya. Pemisahnya. Ya. Ya. Oke. Ya. Sudah nangkep Pak ya, kenapa saya harus bagi 2. Nah, sekarang perencanaan dari produksi. Buku tadi kan 6.000 sudah masuk. Oke. Yang kedua bukunya 12.000 sudah masuk. Oke. Dipakai kedua buku itu masing-masing berapa Pak yang dipakai? Ini kasus dulu Pak. Biasanya angkanya cocok sih 6.000 misalnya. Sekarang kan yang ada ya 6.000 dulu nih. Operation Pak, klik operation. Operation. Ada transfer Pak, transfer. Oke. Nah, sekarang di create Pak, ditransfer dari warehouse stock ke assembly. Operation type. Mulai dari apa nih? Internal transfer aja Pak di gudang pusat ya. WH mana WH tadi? Bentar Pak, WH. Enggak ada Pak, namanya bukan itu deh kayaknya. Coba di search more aja Pak, di search more akan kelihatan semua Pak. Di search more aja Pak. Nah, ada gudang pusat, ada gudang Jakarta. Tadi gudang pusat Pak ya? Iya, gudang pusat. Internal transfer ya. Iya. Oke. Ya WH stock. Ya benar. Oke. Assembling. Ya. Nah, masukkan Pak produk-produk yang dikonsumnya Pak. Kan lebih mudah begini caranya. Oke. Buku apa tadi? Tadi kontainer. Ini 6.000 masukin. Oke. Terus yang satunya lagi Pak. Nggak ada Pak itu kayaknya. Itu bikin baru kalau begitu. Search more aja. Nah baru di searching sini. Nah ini nih. Sorry. Nah ya, masukin aja 6.000. Nah, sudah ya, disimpan Pak. Ya. Yang kedua adalah mark as to do. Nah, yang kita pikirkan adalah kita pindahkan lokasi Pak ya, jauhkan dari stok. Ya. Sudah dicek availability. Validate Pak. Oke. Apply. Oke. Berarti sudah pindah Pak ya stoknya Pak. Bapak bisa cek di reporting. Cek di reporting. Reporting. Inventory report.
kedua buku tadi sudah terpisah. Kita lihat breakdown, diklik. Nah, ya. Mana konten. Oh, ini assembling. Ini nih. Nah, iya. Ya. Sudah kebayang Pak ya, berarti ya. Oke. Artinya Bapak sudah bisa memisahkan antara yang masih di gudang dan yang sudah diproduksi, Pak. Oke. Ya. Sampai di sini Bapak paham ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Nah, saatnya tiba untuk proses pemusnahan atau pemakaian namanya. Oke. Nah, untuk assembly kan harus nol lagi. Ini 5.000 ini. Ya. Ketika nol nanti kan akan serap sebagai costingnya tuh. Dengan adjustment operation Pak, di klik operation. Inventory adjustment. Inventory adjustment. Create Pak. Nah, di sini ada location Pak. Pilih lokasi dulu Pak. Lokasinya adalah di assembling. Berita acaranya apa Pak? Inventory reference-nya Pak. Inventory reference-nya ini Pak. Klik Pak. Oke. Ya, dibuatkan berita acaranya Pak. Pemakaian produksi bulan Februari misalnya. Oh. Ya. Ini kepala produksinya kan punya catatan Pak. Yang dipakai apa aja. Ya. Ya, sampai di sini disimpan aja Pak. Oke. Oh ya. Tidaklah mungkin ya. Di ini Pak. Simpan ya, Pak. Satu lagi Pak. Sebelum disimpan ada default to zero Pak. Default to zero di checklist Pak. Di checklist. Oke. Ya. Yang lainnya kosongkan saja. Kosongkan saja, disimpan semuanya. Save. Ya. Ini artinya semua nanti akan di-count Pak, dihitung. Start inventory. Ya. Di counternya akan 0 semua kan Pak ya? Ya. Nah, validate inventory. Ya. Sudah selesai Pak. Tugas Bapak memotong stok sudah selesai tanpa harus melalui proses produksi. Oke. Bapak lihat stok sekarang di reporting. Oke, itu udah nggak ada ya? Yang kontainer itu udah hilang. Assembling sudah nggak ada ya? Iya, oke. Nah, sampai di sini Pak, sudah ada gambaran Pak? Sudah. Nah, berarti, tapi kan ini baru menghilangkan ya? Belum memunculkan yang ininya, yang assemblingnya ya? Baru menghilangkan ya Pak ya? Baru menghilangkan Pak. Oke. Sekarang ingin menghasilkan satu produksi baru lagi Pak ya? Iya. Nah, balik lagi ke outputnya Pak tadi yang paket tadi ya, yang tadi. Di mana Pak ya? Di purchase. Di produk Pak. Di produk. Purchase sudah selesai Pak. Ini ke inventory sekarang. Oke, produknya di mana Pak? Di operation. Master data. Oh sorry. Oh, oke. Tadi nama produknya apa Pak? Yang paket tadi, paket apa gitu. Di searching aja Pak. Kalau nggak salah ada paketnya deh. Ya eksklusif kayak. Oh, mana nggak ada ya? Oh iya, dia karena consumable biasanya. Dilepas aja Pak itu yang produknya. Oke. Eksklusif gitu. Atau nggak usah lengkap-lengkap. Nah, ini nih. Nah, dibuka dulu. Ini kan masih consumable. Diedit. Nah, diedit menjadi storable, Pak. Agar bisa diinput kuantitinya. Oke. Dah simpan. Nah, sampai di sini ada update quantity Pak di atas. Update quantity. Create. Nah, masuk ke location-nya warehouse stock kan Pak ya. Yang assembling tadi. Bukan, jangan di assembling Pak. Oh, di stock. Ya. Oke. Kan finish good dia.
Masukkan Oke. 6.000. 6.000, Pak. Ya, simpan. Sudah. Sudah ya? Sudah, ini yang bawah nggak usah. Cara menghilangkannya gimana, Pak? Tadi saya klik save. Naik ke atas saja, Pak. Tadi kursornya di atas. Jangan di save. Ini? Jangan. Oke. Ya, gitu. Sudah ya. Oke. Stoknya 6.000 ya on hand. Iya. Udah bisa jualan. Oke. Nah, nanti tahu proses HPP yang tadi dihapuskan, kan harga yang itu apa tuh? Harga yang tadi dihilangkan dan itu dimix jadi satunya di mana, Pak? Ini manual ya. Adanya di sini, Pak, di cost, update cost. Masukkan di sini. Edit. Ini update cost. Kenapa? Di bawah, Pak. Kanan bawah, update. Ada cost nggak? Cost ke bawah dikit. Ya. Oh iya. Nah, ini manual ya, Pak ya? Iya. Karena kita tidak pakai manufacturing. Iya. Dan ini harus apple to apple dengan hasil output produksi dan harapan margin ya. Bukan harapan margin ya. Namanya apa ya? Sudah ada COGM, material cost-nya, ditambah lagi dengan overhead pabrik, ditambah lagi dengan labor. Itu harus manual aja, Pak, dikalkulasi dengan Excel. Setelah ketemu dari 6.000 ini, masukkan satuannya, Pak. Kan dibagi 6.000 setelah itu. Iya. Nggak, karena memang kalau kita itu, yang itu kan kita nggak ada cost tambahan ya, memang hanya kita menggabungkan produk yang dibeli. Boleh. Itu saja sih sebetulnya. Kemudian, ya, nah cuman ini kalau kita ngontrolnya, supaya kontrol misalnya seorang inventory ini tidak salah yang tadi dihapus sama yang itu, cara ngelihatnya di mana, Pak ya? Misalnya nih pricing-nya nih. Ini tidak ada controlling, Pak, kalau untuk yang kalau manual. ini ya nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada controlling. Yang ada hanya catatan mengidentifikasi kapan pergantian harganya, itu aja. Oke. Karena setiap harga yang diupdate di sini itu akan melakukan apa istilahnya valuation ke 6.000 yang ada di sini, Pak. Coba aja Bapak masukin berapa harganya, Pak. Nanti valuation kelihatan. Tadi. Iya, anggap misalnya tadi. Anggap aja dulu. Ya. Oke, nanti Bapak simpan dulu. Buka di reporting, Pak. Reporting, valuation, inventory valuation. Nah, yang eksklusif tadi nilainya berapa, Pak? 480 juta. Oke. Karena kita tidak menggunakan manufacturing secara konsep ya. Jadi terlihatnya hanya seperti ini. Nah, tapi Pak, ketika kita sudah hapuskan itu di inventory, si billing yang tadi dari Macanan dan Solomurni itu tetap ada kan, Pak? Dia tetap aktif PO-nya maksud saya? Selama update quantity stoknya dipasang ya, Bapak kembali ke produk, Pak. Di master produk, data ini? Master data produk. Nah, saya tunjukkan titik utamanya di mana gitu ya. Sembarang aja Pak dibuka, apapun ya buka, apapun produknya dibuka. Di sini kan ada sales price, ada cost price, Pak. Oke. Ya, kalau ini 0 berarti akan dikalikan 0 terus, Pak. Jadi harus punya harga standar.
Ini kan sales price ya Pak ya. Cost price-nya mana ya Pak? Maaf. Ini cost price Ini. Pak yang bawah. Ini cost price ya? Iya. Oh iya. Oh. Baik. Oh, ini berarti settingannya di pricing ya, bukan dari harga beli kita yang tadi itu ya, yang di input bukan ya Pak ya? Nggak ngeling ya? Nah, ini kalau saya boleh bercerita begini Pak, nanti saya juga sharing cara ERP ini mengkalkulasi. Ada costing method yang diterapkan di perusahaan, average cost, FIFO, standard cost, ya paling umum 3 ini Pak ya. Nah, kalau FIFO, cost ini diabaikan karena dia akan mengkalkulasi semua penerimaan otomatis di vendor. Itu anggaplah aman kalau itu ya. Kalau average, sistem akan mengkalkulasi berapa yang tersedia saldonya, ditambahkan berapa kuantiti, jadi kuantiti awal tambah kuantiti tambahan, menjadi total kuantiti, akan dibagi dengan berapa stok yang awal, valuation ya Pak ya, valuation-nya, ditambah dengan harga beli yang baru masuk, totalnya dibagi total quantity. Itu cara average. Itu sudah otomatis. Oke. Nah, kalau konsepnya trading, ini kita tidak bicara manufacturing ya. Kalau konsepnya trading aman Pak. Kalau trading aman. Karena pada saat beli, simpan di gudang, langsung dijual. Itu aman. Nah, tapi kalau tadi konsepnya beli, simpan, assembling, nah ini yang nggak aman nih untuk costingnya. Ini harus perlu expert dulu nih. Oh, sebetulnya kalau kita nggak ribet Pak, jadi nggak ada labor, nggak ada lab kayak gitu tuh, nggak ada biaya tambahan sebetulnya. Jadi memang hanya menggabungkan dua produk, dua vendor menjadi satu produk, itu saja sebetulnya Pak. Gitu. Hanya satu-satunya cara itu harus pakai manufacturing. Iya memang betul. Nah kalau ini sorry Pak tadi balik lagi average FIFO. Ada average. Pak diklik, diarahkan Pak kursornya ke cost Pak. Arahkan ke bukan. Iya, itu udah kelihatan tuh Pak. Standard price, nah, AFCO, FIFO, nah itu ada penjelasannya di situ. Yang AFCO ini average ya Pak ya? Average Pak, average cost. Oh, ya. Oke. Kita pakainya average ini. Memang kita pakainya juga average sih Pak. Average ya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita sudah pakai average ini nggak masalah, nggak muncul ya Pak ya? Oh, pasti muncul Pak kalau average Pak. Yang FIFO Pak, yang FIFO itu diabaikan. Tapi kalau average harus ada dulu cost-nya Pak. Oh, itu basicnya. Cost basicnya itu nggak otomatis masuk ya Pak ya, yang dari pricing itu? Kalau untuk master data sekali masuk Pak, awalan harus ada. Keduanya ini karena datanya masih kosong ya Pak ya? Iya, keduanya nanti replace Pak. Average, dia akan selalu average setiap ada penambahan. Oke, baik Pak. Oke. Kayak purchase itu dulu deh Pak ya. Kita udah ada di stok nih. Nah, sekarang kita, ini ada lagi nggak Pak? Ada isu lagi yang lain nggak Pak? Ini contoh ini. Isunya di assembling tidak bisa digunakan untuk mengukur costing Pak. Itu aja sih isunya. Harus pakai manufacturing. Oke. Ya, itu harus ada sih Pak. Karena kalau begini, memang problem kami itu Pak, kalau misalnya ini dengan manual begini kan yang sulit itu kontrolnya ya Pak ya.
kontrol dan sangat besar human error-nya gitu loh Pak, maksud saya. Human kalau misalnya dia lalai begitu, dan itu controllingnya memang agak sulit. Itu PR besar juga tuh, karena kita banyak memang produk-produk yang di-combine seperti itu. Oh iya, kalau boleh tahu tahapan implementasi ini, kalau harapan untuk sampai accounting memang depannya ini harus rapi dulu Pak. Kalau berharap costingnya ini harus sempurna, di bagian front end-nya itu diperkuat dulu SOP, terus pemahaman cara receive nggak boleh salah, tidak boleh salah store. Itu basic sekali. Baru kita accounting kita buka, kita bisa dapat tuh intisari dari ERP-nya ini. Oke, baik Pak. Ini kita lanjut dulu ke, silakan Pak. Supaya kita kirim dulu nih Pak ya, barang yang tadi kita runutan aja ya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Yang paket tadi Pak, kirim dulu Pak. Ya, oke. Sekarang kita ke sales dulu Pak. Kemana Pak? Sorry. Sales dulu Pak. Sales. Iya. Tapi saya pengen salesnya dari Jakarta nih Pak, maksud saya. Saya mau kirimkan yang tadi itu yang paket. Oh iya paket. Oke. Saya kirim ke Jakarta. Transfer. Ya. Boleh Pak, internal transfer. Create lagi ya Pak ya? Iya Pak, di-create. Oke. Ini dari gudang pusat internal, dari WH Stock ke gudang Jakarta Stock. Oke, gini ya Pak ya? Iya, betul Pak. Yang dikirimnya adalah eksklusif tadi ya. Oke. Nah, ini yang kita transfernya, anggap misalnya 3.000. Iya. Nah, ini kita save ya Pak ya? Save ya. Kalau scrap buat apa Pak? Buang. Itu kalau ada yang rusak, kita buang. Oke. Sudah itu. Mark as to do. Kemudian cek validity ya. Oke, kemudian validate ya Pak ya? Validate. Nah, ya, dicek di stoknya sudah langsung pindah Pak. Biar di Jakarta bisa jualan. Oke, ini jadi 3.000 Pak ya? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke sales. Itu ya sudah receive nih. Sorry Pak, ya. Kalau kita kan gini ya, itu kan kirim. Gudang pusat itu kirim. Pada saat tadi nih ya, operation, transfer, ini anggap saya bikin lagi 1.000 lah. Dari gudang pusat, internal transfer, dari warehouse ke gudang Jakarta, stok. Nah, di line, sorry Pak ya. Ini mah teknis ininya Pak, maaf Pak. Iya. Tadi itu eksklusif. Sampai 1.000. Nah, ini Pak, ketika kirim kan ini save, markas jangan dulu divalidate sebelum sampai. Oh, oke. Berarti dia print dulu ya Pak ya? Print dulu aja. Print delivery slip. Oh, oke. Ini kan dia cetak. Aduh, maafin ketutup tadi. Udah ada waktunya Pak, jadi ketutup. Maaf. Iya. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf Pak. Linknya udah saya share lagi. Oke, ini begitu di print itu, ini yang print tuh kirim, berarti ini dibiarkan begini dulu Pak, nggak usah markas dulu, biarkan. Iya, biarkan dulu. Begitu Pak. Diterima di Jakarta, siapa yang proses? Ya, ini masih gudang pusat Pak yang memproses dengan feedback WhatsApp atau telepon yang dikirim. Ini sudah diterima.
Oke, kalau sudah diterima baru di markas to-do. Ya. Oke. Dan cek. Oke. Validate. Baru validate. Iya. Oh, berarti nggak di gudang Jakarta nggak ada proses apapun buat receive ya Pak ya di sistemnya? Di sistemnya sistem tidak. Tidak ada ini ya? Sistem kendali terpusat aja yang kita pakai. Oh, oke, baik. Secara Pak. Fisik data aja mereka pegang. Oh ya, buat audit nanti gitu aja. Oh, oke. Kalau misalnya tadi begitu cek nyampe sana ternyata barang yang dikirim salah, Pak. Ya. Kalau salah berarti kan dikembalikan lagi kan? Atau bisa diedit, ya udah deh saya terima misalnya barang yang ada ininya bisa diedit nggak Pak yang di itunya? Oh, yang dikirimnya diganti ininya. Nggak bisa ya Pak ya? Harus dikembalikan dulu. Secara data itu harus kembali dulu ya. Gini aja Pak, ketika realisasinya dikirim 10, terimanya 5, secara data isi 5 aja. Oke, itu kan kalau quantity ya Pak ya. Begitu itu nanti tinggal begitu akan validate ya Pak ya, diganti dulu ya. Iya. Yang tadi itu. Kalau misalnya salah kirim barang gitu. Oh, itu sih secara fisik aja yang keluar masuknya Pak. Oh, oke. Nanti dibuat lagi itunya ya Pak ya. Dokumennya berarti ya. Dokumen ulang lagi, di-create ulang. Oke. Ya, berarti nggak usah kembali lagi fisiknya, biarkan ada di Jakarta, di sistemnya aja yang diganti. Ya, yang diganti di sistemnya aja. Oke, edit aja. Oke, baik Pak. Oke. Nah, sekarang kita sales ya Pak ya? Iya. Sales. Create. Ya, boleh quotation dulu boleh, sama aja Pak, atas bawah sama itu. Oh, oke. Kemudian customer siapa? Ini aja deh. Ambilnya di gudang mana dulu Pak? Oh, Jakarta. Opsional produknya, other infonya bisa diklik Pak. Ya, itu ambil gudang mana itu? Oh, ini gudang pusat ya. Oh, oke. Berarti harus cari dulu yang ini ya. Nggak usah Pak, biar aja. Oh, biar aja. Ini ganti aja Pak, langsung ganti aja di bawah. Ini Pak, langsung ganti di bawahnya aja Pak. Ini nggak masalah ya? Ini nggak kekunci di data ini ya, konsumen ya? Nggak dikunci di konsumen. Itu biar aja Pak, itu biar aja. Oke. Ya, langsung kembali lagi ke posisi tadi. Other lines-nya. Ya, jual yang mana? Yang eksklusif tadi ya. Oke. Ini Pak ya? Iya. Harganya masih bisa ya. Oh, sorry. Ya. Simpan. Oh ya. Di delete dulu yang bawahnya. Simpan. Ya, simpan Pak ya. Ya. Confirm aja Pak langsung. Nah, lihat di delivery-nya gudang apa Pak yang kelihatan di Jakarta. Iya, karena tadi kita sudah setting di depan. Oke. Nah, ini ya, bisa divalidasi. Oh, jadi ini apa nih? Itu sudah divalidasi Pak. Sudah ya? Ya, print Pak untuk surat jalannya.
Oke. Kemudian kalau bikin mau sekalian ngirim invoice-nya di ini dulu ya Pak ya, di SO ini. Selesaikan create invoice. Create invoice. Biar bareng jalannya Pak ya. Oke. Ya, harganya udah benar. Tinggal lanjutkan dengan posting. Sudah sampai di sini aja Pak, print. Printnya di kayak ini ya Pak. Iya, sama ya seperti yang di bill. Nah, bisa jalan bareng tuh invoice dengan surat jalan kan. Oke. Udah muncul. Oke, siap. Oke. Kemudian ini sudah ya Pak ya? Sudah, berarti sudah sampai sales invoice. Kemudian dia payment. Ya, tinggal register payment-nya. Nah, ya itu dia. Oke. Sama seperti di bill tadi Pak, mau dibayar berapa kali, kurangin aja angkanya. Oke. Berarti ketika dia register payment, misalnya BSM, iya. 300, misal dia baru bayar 30 juta. Iya. Ya, berarti keep open ya Pak ya, validate. Ya, boleh sih. Memonya bisa ditambahkan dengan pembayaran pertama. Biar ingat Pak, tanggal itu saya ada bayar gitu. Payment 1. Iya, di bawahnya kelihatan nanti. Oke. Ya. Register payment akan tetap terbuka dia untuk yang kedua. Sebelum dia tutup lunas, register payment-nya akan kebuka terus Pak. Oke. Kalau credit note buat apa nih Pak? Nah, itu kejadian di luar yang tidak diinginkan, semisalnya minta refund gitu kan. Oh, iya. Siap. Itu yang bikin repot orang pajak semua itu kalau dari refund. Iya, betul Pak. Kalau retur Pak, dia dari 500 retur 50. Ya, kembali ke mode warehouse-nya tadi Pak. SO ya, dari SO dulu. Dari SO kan Pak? Dari SO dulu. Cari delivery-nya Pak. Delivery-nya. Nah, berarti harus dari sini Pak kalau untuk retur mulai ada ini return ya. Iya. Oke, iya betul Pak. Oke, returnya misalnya. Ya karena harus ada dasarnya. Saya ngeretur ya karena ada Anda yang terima gitu kan. Mana bukti terima Anda gitu. Betul. Ini return. Validate ya Pak ya? Sudah ada ya? Bukan di sini. Coba di ini Pak, dimasuk ke inventory dulu Pak. Inventory dulu. Ini kelihatannya karena di SO campur-campur. Karena kalau gudang return itu ngambilnya dari gudang aturannya. Ini gudang Jakarta ya, satu tuh proses ini. Iya, betul Pak, dari situ. Nah, iya betul, ini ya. Ya, iya, itu yang diklik Pak, diklik. Oke. Dibuka, yang maksudnya dibuka. Jangan dicentang Pak, jangan di checklist. Nggak bisa ya? Discard dulu, discard. Nah, ini yang nanti harus dikembalikan ya. Tapi kok kosong ya Pak ya? Coba operation-nya Pak, diklik operation. Ini. Iya. Di operation. Beri validate ya Pak ya? Validate. Apply. Ini yang proses berarti bukan admin lagi ya. Ini orang inventory harusnya ketika ngelihat. Oh iya. Betul. Iya. Ranahnya dia kan.
Oke. Sudah divalidate, kemudian selesai Pak, di print. Di print aja. Return, oh iya. Tapi ini return-nya masuk ke gudang Jakarta lagi Pak ya. Ya, oke. Selesai. Ya, selesai sampai di situ saja kalau return Pak. Oke. Berarti sebenarnya tadi proses sudah ini ya Pak ya? Sudah ada yang kelewat nggak ya Pak proses map tadi dari awal sampai akhir? Untuk siklus purchase sudah masuk. Kemudian kita mendistribusikan ke Jakarta sudah. Di Jakarta gudangnya bertambah, akhirnya bisa jualan. Itu sudah. Nah, dari jualan-jualan, dari toko-toko yang kita titipkan, apa yang kita jual, ada yang mengembalikan, masuk 100, itu juga sudah. Baik. Sampai di situ sudah. Oke. Kemudian ini Pak, saya tuh target pengennya tuh kan Maret nih apa ya? Maret tuh sudah mulai dipakai gitu. Maksud saya saya punya target begitu. Iya. Nah, ini kan berarti yang proses dari purchasing, ngirim barang, kemudian sales, return, payment untuk yang terkait dengan bisnis sudah nih Pak. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya cabang-cabang itu untuk ada yang biaya-biaya, yang kemarin yang itu saya ada yang expenses ini nih Pak. Ah iya. Gitu. Saya minta dijelaskan lebih ini nih Pak, ke cara mengoperasikannya supaya ada transaksi-transaksi kita yang operation ini memang bisa dibukukan begitu Pak. Ya, baik, masuk sebagai expenses, semua karyawan bisa bikin expense. Ya, di-create aja Pak, expense-nya. Oke. Sebagai sales saya ada visit ke klien, trip ke klien, itu aja deskripsinya. Kliennya sebutkan klien apa, Solo Murni misalnya. Tadi aja deh Pak, bookstore. Ya. Kemudian masukkan produknya. Nanti produknya satu aja, yang ini nggak ada ya. Bisa diketik aja Pak. Expense gitu aja Pak. Atau reimburse atau apalah istilahnya. Create and edit atau create saja? Create edit dulu Pak. Create edit. Nah, itu consumable-nya diganti. Oh ya, itu lepas. Ini benar-benar Pak, yang atas lepas. Dah, biarkan dia service. Consumable ganti service. Oke. Dah, simpan. Ya. Ini bill reference untuk apa Pak? Itu kalau kita ditagihkan dengan ada referensi dari restoran, dari iya. Oke, nah ini akun. Oh ini manual ya Pak ya ininya ya? Ya, bisa ini dicari manual. kemana? Ini harus orang accounting yang menentukan bahwa reimburse ini masuk ke kepala berapa. Tapi sementara itu abaikan dulu aja. Yang penting proses bisnisnya si user bisa jalankan dulu Pak. Oke. Mereka jangan diberikan settingan akun Pak. Oke. Jadi abaikan aja. Biar nanti sistem yang ngatur. Nah sekarang unit price-nya diganti Pak. Unit price-nya ini Pak yang kiri. Berapa uang yang dikeluarkan? Ya, simpan. Ya. Employee-nya siapa Pak? Gimana nih Pak? Employee-nya? Berarti ini kurang ke atas nih, kurang naik. Oh, create report mana Pak? Employee-nya mana nih? Berarti belum menjadi employee ya? Employee-nya. Coba di-scat dulu Pak. Di-scat atau dulu. create report? Oh, di-scat dulu. Di-scat dulu. Syaratnya kita harus sebagai karyawan dulu untuk mengajukan ini. Nah, sekarang buka employee dulu Pak.
Ya, employee-nya kan belum ada nih. Oh, ya, ya, ya. Harus di-create dulu nih. Create-nya di Coba di employee dari sama nih Pak. Bapak memang belum dikasih akses untuk employee. Berangkatnya dari itu ya, untuk pengajuan jadi employee dulu Pak. Harus di-create dulu. Di create-nya di mana? Belum ada nih Pak. Harus HR. Sudah chat gimana ya? Harus ke setting dulu Pak Ikram, bisa dibantu nggak ke setting? Setting Pak, ke setting di bawah tadi. Setting. Ya. Kemudian ya. Kamu edit employee. Boleh create. Belum dikasih akses kan Pak? Belum dikasih akses ya Pak. Iya. Saya bantu ya Pak. Iya. Oke. Tunggu di employee aja Pak, di employee-nya. Nah, nanti di refresh di sini harusnya sudah ada nama Pak Batara. Oh, saya tambahkan apa ini Pak? Oh, kalau gitu gini aja deh, Pak Batara kembali ke setting lagi, biar nanti sama-sama dilihat. Setting. Biar nanti Pak Batara yang nyampein sendiri. Ke bawah, edit dulu Pak, edit. Ke bawah, ada employee. Employee-nya dipilih Pak. Employee, oke. Administrator saja. Simpan Pak. Save. Nah, kembali lagi ke, atau ini jadiin employee dulu Pak. Yang tadi Pak, ke atas lagi, ke atas. Create. Ya. Nah, balik lagi Pak sekarang ke expense. Expense, ya. Create, ulangi lagi. Ya. Perjalanan apa ya? Nah, produknya masukkan saja tadi reimburse. Kalau nanti produknya dirapihin lagi, namanya bukan reimburse. Angkanya masukin. Ya, note-nya, note, ya. Ceritakan apa yang, kenapa dia harus menagihkan gitu kan, ada. Simpan kalau ada itu. Ya, langkah pertama sudah Pak ya, membuat satu baris transaksi expense. Ini baru satu, bikin satu lagi Pak, biar lengkap. Create yang atas Pak, jangan report, jangan. Yang atas ya. Ini. Ya, BBM, beli bensin ya, bahan bakar misalnya. Oke. Produknya masukin sama reimburse juga. Angkanya sama kayak yang tadi berarti? Iya, boleh. Bedain aja biar agak sedikit. Beli bensin berapa gitu. Udah. Ya, boleh catat di note-nya ini mobilnya mobil apa. Disimpan, Pak. Nah, di akhir hari, kan sudah dimasukkan semua nih expense-nya nih. Laporan dong, gitu kan. Nah, sebelum laporan, saya mau foto-foto dulu nih. Foto-foto ada struknya nggak? Di attach, masukkan. Anggaplah sudah naik, Pak ya. Ya, anggaplah ini. Kemudian langkah kedua adalah create report, Pak. Karena sudah 1 hari kan, kita harus laporan. Nah, sampai di sini, diperiksa lagi di bawahnya. Masih ada lagi nggak? Kurang ya. Baru satu ini apa ya?
Ya, disubmit dulu aja, Pak. Satu submit. Oke. Terus kedua, buka lagi, Pak, my expenses-nya, Pak. Sorry. Nah, ini boleh Credit di report. credit report. Jadi credit report satu-satu bisa. Kemudian ada lagi credit report yang diselect gitu. Tapi intinya credit report ini adalah melaporkan, disubmit. Agar bisa disubmit harus dilaporkan. Ya sudah, sampai di sini tugasnya, Pak. Semua employee mengajukan. Nanti tinggal manajer yang memeriksa. Ini ditolak, ini diterima gitu. Oke. Nah ini nih bagian misalnya akan di approve. Misalnya saya manajer approve-nya gimana nih? Setting dulu, Pak. Balik lagi ke setting yang tadi. Setting, pilih nama yang tadi. Ya, kemudian masuk ke expenses-nya. Edit dulu, Pak. Di bawahnya accounting itu ada expenses. Di bawahnya accounting ada expenses. Ya. Ini dulu deh, Pak, biar ini. Ya. Simpan. Ini biar saya nggak bolak-balik ya, Pak ya. Kalau gitu lancar terus, Pak. Iya. Oke. Ya, balik lagi ke expenses. Ya, periksa, Pak, expenses-nya. Ya, sekarang tinggal di select, Pak. Select dulu, select all. Ya, dari atas, Pak. Iya. Action. Oh, nggak bisa ya, harus satu-satu. Oke deh, satu-satu dulu deh. Karena tadi bikinnya satu-satu. Approve, Pak. Oh, ini nilainya approve. Oh, iya. Nggak bisa approve yang punya sendiri, Pak ya? Nggak boleh, Pak. Ya. Karena di employee itu ada manajer, Pak. Ada manajernya, manajer yang approve. Paling tinggi direksinya. Tapi intinya udah sampai di sini, Pak. Cukup sampai di sini saja. Oke. Selanjutnya hanya tinggal approve, selesai. Approve. Nah, nanti ini kan saya penasaran nih, sampai paid-nya nih, Pak. Maksud saya Oh iya. Paid-nya nanti kalau di accounting bayar, udah ini, Pak. Otomatis, Pak, itu. Harus lewatin approve dulu. Pak Ilham, Pak Ikram bisa nggak bantuin approve? Pak Ikram. Boleh. Saya approve-nya pakai apa ya? User apa? Kayak user mana aja, Pak Ikram, yang bisa approve siapa ya? Mau yang Pak Ikram, ada akun Pak Ikram ini nggak yang admin yang begitu tuh? Ada, paling pakai admin. Ini aja. Iya, pakai admin aja, Pak. Iya. Berarti saya approve-nya di expenses. Iya. Expenses. Oke. Bagian to approve ya? Ya, 2 approve, Pak. Saya approve yang Ilham Bookstore dan BBM ya? Ya. Apa saya share screen juga aja ya? Gak usah, Pak. Biar aja, Pak. Biar ini, Pak. Dilihat di sini aja, Pak. Di refresh aja, Pak. Di mana, Pak? Maaf, tadi saya udah juga tuh, Pak. Boleh di-share juga nggak apa-apa, Pak? Oh, udah ada saya approve, Pak. Oh, udah ada approve. Tapi kurang lebih kayak gini, Pak. Sebentar, Pak. Ya, share screen ya. Aduh. Iya. Sudah ada screen saya, Pak? Iya. Ya, nah. Nah, ini tadi dari ini saya pilih. Kemudian sini approve. Oke. Nah. Ini saya post apa? Nggak usah, Pak Jalal. Ini di accounting, Pak. Oh, di accounting, accounting ya? nanti. Oh, iya. Nanti di accounting, coba. Langsung aja di accounting yang dibuka. Saya dong, Pak. Balik lagi. Saya aja lah. Balik lagi. Siap. Silakan, Pak. Silakan. Ya, udah kelihatan? Iya. Ya, sudah ada, Pak. Accounting ya, Pak. Oke, saya ke accounting berarti ya. Langsung accounting saja. Bisa kelihatan, Pak. Bahwa lihat di vendor bill.
Ada dua expenses to process, Pak. Dua expenses. Klik expenses ya. Oke. Boleh diklik dulu. Ada post jurnal, Pak. Oke. Post jurnal. Post jurnal. No home dress. Coba buka employee-nya, Pak. Namanya Pak, employee di sini Pak, jangan di situ Pak, jangan jauh-jauh dulu Pak, jangan jauh. Oh, gimana Pak? Yang tadi Pak, mana Pak? Accounting. Ya, expenses tadi Pak. Karena gini Pak, di Udu itu semua sudah dekat dengan link. Oke. Jadi nggak perlu bolak-balik ya Pak ya? Nggak perlu bolak-balik. Ya. Oke. Buka dulu employee-nya, Pak, bukan employee ini Pak, barisnya Pak tadi apa? Expenses-nya mana Pak? Ini diklik dulu. Oke. Diklik dulu. Nah, ini kan ada employee Pak. Mana? Ini. Di bawah. Ya dibuka itu. Oh iya. Dia sudah klik ini ya. Nah di sini kan dia butuh tadi apa? Home ya. Edit dulu Pak, edit. Ada private information Pak ya di bawah tab private. Addressnya masukin Pak. Namanya Pak Batara. Di searching aja Pak Batara. Iya itu Pak. Simpan. Simpan dulu Pak. Ya balik lagi Pak. Ini ya masuk di situ. Post jurnal. Ya. Oke. Mau ngelihat di paid, kalau di paid tinggal register payment aja Pak di accounting-nya. Sama kayak tadi. Payment metode-nya Pak, pilihnya apa Pak? Bayar pakai transfer. Valid, validate. Nah, selesai Pak. Bapak kalau lihat nanti ada dua tuh. Ada yang satunya udah dibayar, yang satunya belum. Ya. Oke. Ngeliatnya di expense Pak. Di expense Pak, ngeliatnya jangan di accounting. Ya. Nah, kelihatan ya Pak? Approve, paid. Oke. Ya. Sampai di situ tugas expenses sudah selesai Pak, siklusnya. Oke, baik Pak. Oke, nanti ini harus saya coba user-usernya ya. Oke. Iya, karyawannya yang harus dilengkapi. Expense itu dulu sih yang penting, transaksi. Saya tuh pengen running itu transaksi yang reguler dan juga cabang minimal ini dulu deh. Flow-nya sudah. Pak, ada yang kelewat nggak Pak? Ini dari semua yang ada menu di sini ada yang belum kita pakai nggak Pak ya tadi? Iya, ini semua sudah digunakan. Sebenarnya gini Pak, untuk mencapai proses bisnis yang ingin diharapkan itu, pertama kita harus buatkan ini dulu, semacam targetnya, apa dahulu nih yang akan kita bungkus nih, untuk digunakan. Expense dulu kita gunakan misalnya. Ya, berarti kita siklusnya expense dulu Pak, yang kita giling gitu ya, yang kita olah sampai dia tuh bisa diterapkan dengan baik. Itu namanya tahapan fase per fase. Oke. Kalau untuk siklus yang tadi kita cerita nih, end to end itu Pak udah. Memang sih nggak semuanya dilintasi. Kalau semuanya dilintasi nanti juga belum tahu mau dipakainya kapan gitu. Harusnya apa yang akan kita gunakan itu yang kita fokuskan. Ya. Namanya prioritas Pak. Prioritasnya apa dahulu. Kalau dari saya sarannya
untuk pembukuan kan banyak terlibat nih Pak dengan orang-orang tim pembukuan, pemahaman pembukuan juga perlu kita samakan. Dari sisi operasional dahulu yang mungkin bisa kita terapkan Pak sebelum masuk ke pembukuan, maksud saya. Iya, betul Pak. Karena memang kalau misalnya mau jalan, prioritasnya memang ke targetnya ini Pak. Kan yang tadi menu yang kita simulasikan saat ini tuh itu memang minimal sekali yang memang bisa harus terakomodir supaya bisa running ini Pak. Yang tadi kan memang satu siklus tuh yang utama kan yang bisnis tuh yang tadi Pak, dari purchase sampai ke sales. Nah, itu sudah paling tadi satu notes-nya itu paling untuk assembling itu nanti PR-nya harus kita discuss lagi tuh supaya bisa digunakan. Kemudian buat operation expenses ini begitu, baru nanti ke yang lain begitu Pak. Baik Pak. Kalau jadi saya kasih ini tadi Pak ya kesimpulan bahwa yang termin apapun sebetulnya Pak, karena ini sistemnya open tidak masalah ya Pak ya. Tidak masalah. Ini ya betul. Jadi kalau misalnya dia kan nanti per pengiriman invoice dari 6.000 50%-nya hanya dari yang 6.000 itu dari total 12.000 itu Mas, karena kita input sendiri itu bisa langsung diterapkan Pak ya. Iya. Sudah bisa digunakan. Oh iya. Baik, itu mungkin berarti agendanya pekan depan ketika kunjungan apa ya ini Pak? Paling begini Pak Batara, kayaknya kita kita implementasikan dulu dari apa yang sudah kita progres sampai saat ini. Kita coba terapkan dulu Pak ya, berdasarkan pengalaman kita. Nah, ini bagaimana caranya agar mereka pakai dulu gitu Pak. Ya. Nanti mungkin alurnya seperti yang kita jelaskan hari ini ya Pak Jalal ya. Yang mau diterapkan apa? Expense dulu atau purchase dulu? Memang harus satu ya Pak ya. Misalnya purchase dulu saja gitu, atau bisa satu rangkaian sampai misalnya purchase sama inventory gitu, atau harus satu dulu agendanya kunjungan pekan depan tuh. Oh, kalau semuanya boleh. Kalau untuk kunjungan boleh Pak. Tapi kalau untuk terapan pertamanya biar mendapatkan manfaat dulu Pak. Dapatkan manfaat dari sistem ini, apa yang diprioritaskan? Semuanya kita praktekkan sudah, tapi yang kita prioritaskan apa dulu? Biasanya Pak ya, kalau saya di beberapa perusahaan, ini perusahaan sekelas yang di Semarang, yang di Solo ya. Grupnya dari Wardah Kosmetik lah, salah satu contoh. Dia tidak terapkan all in, maksudnya tidak terapkan secara keseluruhan. Dia sales dulu Pak yang diterapkan oleh dia. Sales dari sales di kasir di outlet sampai sales yang besar yang canvassing itu dijalankan semua Pak salesnya. Kan ada manfaat tuh, benefitnya dia tuh. Dengan sales itu dia bisa berpikir, wah saya sudah bisa punya omset sekian nih. Nah, baru berpikir ke belakang lagi Pak. Apa yang harus dirapikan? Oh, saya harus merapikan gudang. Mulai masuk ke inventory. Jadi memang harus kalau begitu berarti kalau misalnya sales dulu nih Pak, berarti kita tidak berbicara dulu data di belakang ya Pak ya. Pokoknya dipakai dulu gitu ya Pak. Iya, pakai dulu aja Pak. Oh. Oke. Baik Pak. Berarti sales dulu sudah runutannya nih Pak. Saya bisa butuh rekomendasi karena kan ERP ini supaya satu rangkaian buat saya itu implementasinya bukan saya bisa ke teman-teman di kantor itu kita runut dulu nih, pakai dulu aja yang ini, input sales dulu, jadi admin akan input dulu tuh di situ gitu. Iya. Jadi tadi yang bisa barengan Pak ya, yang barengan tuh expense Pak. Jadi employee, expense dan sales itu bisa barengan Pak, bisa bareng. Oke. Cocok Pak. Boleh Saya bayangkan Pak, karena itu yang jadi kontrol budget, controlling budgetnya ya.
Ya, betul. Karena begini Pak, kita juga perlu kan misalnya kita biasa transaksi di cabang, kemudian kan ada saldo cabang, nanti ada pengisian saldo dari pusat, bagaimana approval-nya, dokumen itu dikirim gitu Pak. Jadi kan itu bisa secara masih trial and error dulu dari awal gitu Pak, supaya mereka juga kita didik supaya rapi bagaimana ininya begitu. Iya, tahap pertama memang accounting kita pakai ini dulu aja Pak, yang existing. Yang sudah berjalan sekarang ini, yang di UDU abaikan saja, entah costingnya, entah jurnalnya masih belum terarah, itu kita abaikan. Yang pasti user sudah terbiasa menggunakan aplikasi untuk laporan expense. Oke. Di salesnya sudah rapi Pak, di salesnya sudah rapi nih, saya sudah menemukan masing-masing sudah dikasih target. Kamu 10 customer. Tercapai nggak nih 10 customernya? Itu sudah di-record dengan baik. Nanti akan terlihat, Pak. Mulai terbentuk. Oh iya, betul Pak. Oke, berarti sales, expense, sama employee yang penting itu dulu. Itu yang jalan. Penting itu dulu. Oke, baik Pak. Nah, berarti saya akan prioritaskan, jadi pekan depan itu saya tidak akan semua nih Pak. Yang penting itu admin dan kepala cabangnya, mungkin admin cabang sama kepala cabang. Betul Pak. Itu dulu saja. Oke, siap Pak. Begitu Pak Ikram ya? Ya, betul. Biar ada... Iya. Biar napas dulu. Napas dulu. Iya. Saya udah nggak sabar soalnya Pak Jalal. Iya. udah pengen kepake semua ini Pak. Iya, pasti terpakai Pak. Pasti. Ya. Ya betul. Kita biar itu dulu, biar apa? Sekalian saya akan bentuk SOP-nya jadinya. Pasti kan ada perubahan Pak begitu. Betul, itu yang paling utama SOP. Iya. Boleh di-list aja Pak Batara, nanti usernya siapa aja biar kita siapkan. Kalau bisa sih 2 hari sebelum ya Pak ya, biar nggak mendadak banget gitu. Boleh. Pak Ikram, ini kita akan schedulekan di hari apa nih? Kalau boleh ya Pak ya, Jumat gitu Pak, bisa nggak ya Pak ya? Kalau misalnya harus ngerempet Sabtu pagi, mungkin nanti bisalah kita Sabtu paginya gitu. Oke, boleh. Jumat, boleh Jumat. Nanti saya range. Jumatnya kalau mau enak sih, mungkin kita bisa start setelah Jumatan kali. Oh, emang nggak ini ya Pak? Nggak lebih baik dari pagi ya Pak ya? Supaya selesai? Dari pagi boleh sih. Cuman khawatirnya takutnya kepotong Jumatan dulu. Tapi apa terserah. Kalau pagi sih saya prefer. Karena kita kan dari Bogor Pak ya. Terus Pak Ade juga dari Jakarta mungkin. Pak Ade dari mana berangkat Pak Ade dan Pak Jalal? Saya lihat tadi statusnya Pak Ade udah berubah lagi nih, udah nggak di Bali ya Pak ya? Saya di Bali. Oh masih di Bali Pak? Saya mungkin nggak ikut diwakili oleh Pak Ade. Pak Ade aja yang. Ikut. Oke, baik. Paling kalau kami kan dari Jabodetabek Pak ya. Jadi boleh. Kalau boleh sih mungkin startnya di jam 10 Pak gitu. Mungkin opening dulu lah, nggak apa-apa. Mungkin efektifnya memang setelah Jumatan Pak. Ya nggak apa-apa. Karena kan saya begini, karena saya pun akan undang yang dari Jakarta dan Surabaya. Yang penting adminnya mau saya dan kepala cabangnya mau saya ajak dulu. Oh iya Pak, memang itu cukup Pak kalau untuk sales, expense dengan waktu dari setelah Jumatan sampai sore masih cukup. Oh cukup ya Pak ya? Cukup Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya setting habis Jumat kalau begitu ya. Iya Pak, nggak terganggu jadinya aktivitasnya. Oke. Baik, kalau begitu nanti saya arrange dengan tim di kantor. Baik. Tapi nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan lain, saya ke Pak Ikram lagi aja ya ininya. Boleh silakan Pak. Saya 24 jam lah Pak. Oke, baik. Kali waktu tidur aja saya nggak males Pak. Baik, Pak Jalal terima kasih banyak. Terima kasih Pak Batara. Waktunya, saya mohon maaf karena kalau Sabtu begini, saya kalau ajak tim agak susah Pak di kantor itu. Biasa ini kalau ini mereka
hari biasa udah lembur dan lain-lain. Kalau diajak lagi Sabtu, wah suka banyak alasannya nih Pak. Tapi enakan begini Pak. Jadi Pak Batara sudah punya apa landscape-nya ya gitu seolah-olah. Betul. Sudah punya planningnya, jadi terarah Pak sekarang. Kalau masih banyak lainnya, mungkin kecampur nih, udah nggak konsen. Betul, dan nanti ada teman-teman pengennya bagaimana gitu Pak. Sedangkan saya kan ini konsepnya yang penting bisnis harusnya bagaimana dia begitu. Iya, jalan itu apa, seharusnya bagaimana. Iya, betul Pak Jalal. Baik, terima kasih banyak Pak Jalal, Pak Ikram, Pak Edo. Ya Pak Batara. Ya Pak. Ya Pak Edo, terima kasih. Ya Pak Jalal, makasih banyak ya. Saya rasa sudah cukup ya, nggak ada ini lagi ya. Ya cukup untuk sekarang. Yang modulnya yang udah saya share itu Pak. Nanti kalau kita ada update lagi kita share lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jalal, Pak Ikram, Pak Edo. Pak Batara. Semoga sehat semua. Sama-sama Pak Batara. Baik Pak. Baik, saya pamit ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Batara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.